tujuannya untuk bla bla bla. Apakah ada yang ingin Bapak pertanyakan? Apakah Bapak bersedia? Clear untuk yang nomor 1. Ada pertanyaan? Lanjut nomor 2. Cukup cuci tangan untuk tindakan NJT? Ya. Wajib memakai hand. Jadi setelah cuci tangan dilanjutkan dengan memasang handspoon karena kita akan kontak dengan cairan pasien, ya. Jadi lengkapi yang kedua ini melakukan cuci tangan dan pemasangan handspoon sesuai dengan standar. Kalau tidak ada aturan 0, kalau dilakukan tidak sempurna 1, kalau ingin mendapatkan nilai yang sempurna berarti Anda lakukan sesuai dengan standar WHO. Ada pertanyaan? Lanjut yang ketiga, mempersiapkan alat dan memposisikan pasien. Alat-alatnya sebagaimana yang tertulis di dalam buku modul. Oke, dan posisi pasien seperti yang Anda terlihat semi flawless. Artinya apa? Sudut 30 sampai 40. Ada pertanyaan? Langsung kita masuk kepada prosedur pemasangan NJT. Oke, yang pertama adalah apa itu? Memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi ada tidaknya sumbatan. Jadi kita di sini ingin mencari lubang mana yang akan kita masukin selang. Tentu adalah lubang yang tidak ada Sumbatan. Ya, jadi kalau dua-duanya normal, nggak ada sumbatan ya silakan pilih mau kanan atau kiri. Tapi biasanya kita sebelah kanan. Intinya begitu. Bagaimana caranya? Kita mengetahui. Suruh pasien menghembus nafas, tutup salah satu. Yes, perintahkan ke pasien, Bapak, coba tutup dulu hidung sebelah kanan, lubang hidung sebelah kanan, dan Bapak hembuskan nafas dengan sebelah kiri. Kemudian begitu juga sebaliknya. Paham? Oke. Jadi tidak ada aturan tertentu harus sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang jelas yang akan kita lakukan, lubang yang akan kita masuki selang itu adalah yang bebas dari sumbatan atau hambatan. Tujuannya adalah itu. Kemudian yang berikutnya mempersiapkan selang nasogastrik. Pilih ukuran sesuai pasien. Pasiennya dewasa atau anak? Dewasa. Dalam hal ini jelas manekin dewasa. Berarti ukurannya berapa, Dek? 6. Nah, oke. Lanjut yang ketujuh. Mengukur panjang pipa yang akan digunakan dengan metode praktekkan. Ayo, adik. Next itu artinya apa? Hidung, telinga, sikoideus. Nah, hidung, telinga mana dek? Telinga yang mana? Kita sepakat aja. Tragus. Tragus itu yang mana? Yes, berarti dari hidung ke tonjolan ini. Kita sepakat semua ya. Soalnya kan ada juga cuping. Ya sebenarnya cuping juga bisa, cuma kita sepakati biar pemahaman sama kita pakai terang. Jadi mengikuti kontur muka dari hidung sebelah kanan ke sebelah kiri sesuai dengan yang akan kita masukin. Misalnya lubang sebelah kanan berarti dari lubang hidung kanan. Kemudian mengikuti kontur ya. Mau nanya ini ukurannya berapa? Tragus. Tragus yang mana? 16 sampai Di sini tonjolan awal. Tragus yang mana? Tragus. Di sini di depannya, di bagian anterior. Berdiri saya berdiri. Nampak ini. Hadap ke samping. Tragus yang mana? Yes. Lihat semuanya. Tragus yang itu ya. Kita yang di sini. Silakan Nur Ade. Mana NGT-nya? Itu tadi. Ya. Yang ini enggak ada. kasih dana. Besok kami nebeng ke kamar ini Nah, sebelah untuk nanya kanan. abdomen. Sebelah kanan ada nggak terlihat? Siap-siap jadi pasien. Seharusnya lihat adanya. Ini Anda lihat aja ya. Jadi dari itu kemudian kemana mengikuti kontur muka. Ya, kan beda-beda. Kemudian kemana? Nah, serang.
Udah tuh kemana? Prosesus. Sipoineus. Oke. Gunanya untuk apa? Supaya untuk mengetahui sejauh apa serat yang akan dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian diberi tanda. Sudah ada yang sudah dibuka? Setelah itu diberi tanda. Sampai di sini ada pertanyaan, sampai poin yang ke-7. Rifa, ada pertanyaan? Sangat jelas. Nah, setelah itu ke bawah lagi Mas. Yang ke-8, mengoleskan lubrikan gel. Panjang apa ya? Gunanya untuk apa? Melumasi. Enggak, itu kita pakai yang cepat aja ada pembahasan. Maaf ya. Ini untuk singkat aja ya. Diberikan lubrikan gel. Anda harus memakai sarung tangan. Ya, anggap aja saya memakai sarung tangan. Sebanyak Kincak mah. 15 cm ya. Anggap saya memakai sarung tangan ya. Oh, ompek mah. Enggak Pak, saya enggak alergi ya, enggak alergi. Iya, iya. Yes. Kasih ya dok. Iya dok, terima kasih. Tapi saya nih HP bapak ke video. Oh masih baru semuanya. Bisa aku bawa tipu. Ampun, saudara Nuna ya. Saudara Nuna ya. Jelas ya untuk metode next tadi ya. Yo, keluarga Nuna saudara. Dan kemudian Salah Nuna. kan, Iya loh, tahu gue. Kan kakak kan udah sering ngirimin kok. Kan kakak lo, kan orang Makinang. kalau nggak diberi lubrikan sulit ya masuk karena karet bertemu dengan bisa Habisnya apa lagi? Habis NGT apa tadi ya? Udah. Ada lagi satu selain tiroid apa lagi? Oh. Oh, mulut apa? Mulut dan tenggorokan. Gimana kamu? Apakah kau rindu? Susah buatku. oke Cahaya ilahi. Mana? Ini kita coba lagi. kalau udah Masya Allah. Oksidasi. Halak. biar nggak melodak punya lagi dua tangan dong Masya Allah. Di sana bahasa kotornya konsing apa? Pompe. Bercanda tuh. Loda. Kalau di sini loda. Loda itu basah. Loda. sebelah Ya kanan kan deh biasanya. Anda dari sebelah kanan Nggak tahu, soalnya aku anak mau baik. lubang hidung sebelah kiri atau sebelah kanan nggak masalah tapi kita melakukan dari sebelah Kanan. Tanya berarti sebelah kiri kita berada di sebelah kiri. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dengan gentle. Apa yang kita perintahkan ke pasien? Oke. Sampai tanda yang sudah diberi tanda. Nah, itu plasternya Kak. Anggap aja terus dia masukkan dulu. Waduh, banyak plasternya. Terus masukkan terus. Yes, terus. Terus. Apa itu?
termasuk apa yang Anda lakukan? Pengecekan udah sampai atau belum. Konfirmasi dulu, bener nggak selangnya itu sudah masuk ke dalam Lambung. Gimana caranya? Ambil speknya begini. Nah, kemudian kita lakukan aspirasi. Metode Bus tes. Enggak kuat. Emang bus. Aspirasi berapa? 20 cc. Setelah itu sambungkan. Oh, ini ya, enggak ukurannya ya. Disambungkan, udah? Sudah. Nah, setelah itu stetoskopnya Di epigastri kiri. ini ada yang bingung ini. Setelah itu dipasang Stetoskop. stetoskop. Pasang stetoskop, ya. Bukan seperti ini. Jadi nanti Anda ketika OSCE Ada jilbab. disarankan untuk memakai Jilbab begini, kemudian auratnya keluar dan lain sebagainya ya. Jadi untuk mempermudah Anda. Nah, kemudian setelah dipasang, Anda lakukan di mana? Epigastrium kiri. Epigastrium. Nah, setelah itu Anda kemudian melakukan Wush. sampai terdengar suara susahnya di mana? Susahnya di mana? Nggak ada kan? Cuman kalian ketuk-ketuk tangannya tuh ada begini kan gampang. Tangan kanan begini, ini kan sudah tersambung. Tangan kiri dorong bus. Apa susahnya? Nggak perlu pakai asisten, ya kan? Ada pertanyaan sampai ke sini? Mudah dan Menyenangkan. ada yang belum bisa nggak? Nur ada di mana? Aman ya? Jadi nggak begini tangan. Gampang kan? Ini dulu, bereskan ini dulu, sudah tersambung, ambil stetoskop, pasang, letakkan. Yang tangan kanan meletakkan stetoskop, yang tangan kiri dorong yang telinga mendengar. Berarti sudah terkonfirmasi masuk ke dalam Lambung. Setelah itu baru dilakukan Fiksasi. Jangan kebalik, fiksasi dulu baru konfirmasi. Walhasil kalau tidak terdengar bus kan bongkar lagi. Iya. Jadi nggak perlu dihafal sebenarnya, dipahami aja. Kayak tindakan sebagaimana yang seharusnya kan, alami terjadi kan seperti itu. Jadi kita konfirmasi dulu baru dilakukan fiksasi. Mana neng itunya? Bagaimana cara fiksasinya? Metode Kupu-kupu. gimana metode kupu? Butterfly. Ya, disilang gitu ya. Nah, setelah itu apalagi Mas ke bawah. Setelah fiksasi, nah yang berikutnya apa? Ini mau diapain? Mau segera digunakan atau tidak? Kalau segera digunakan ya lakukan. Apakah Anda akan melakukan Ada. pemberian makanan, obat, atau akan bilas lambung dan lain sebagainya? Kalau tidak, berarti Anda tutup, ya, atau Anda sambungkan ke dalam kantong, ya, kantong penampungan. Paham? Setelah itu apa lagi? Sudah penutup. Nah, memberikan edukasi, gimana caranya? Ya. Jangan banyak menggerakkan kepala dan juga ini apa namanya selang. Terus apa lagi kira-kira? Segera konfirmasi atau lapor ke petugas jika terjadi ya pendarahan, nyeri, mual dan lain sebagainya. Terus apa lagi kira-kira yang kita pesankan? Ya, penggantian secara berkala sesuai kebutuhan ya, karena setiap alat dan rumah sakit mungkin punya aturan yang berbeda. Apalagi ya pokoknya begitulah ya, minimal 3 Anda sampaikan. Setuju? Nah, setelah itu ya sudah merapikan alat. Nah, jadi rapikan alat dulu baru membuka sarung tangan. Tadi kalau Anda membuka sarung tangan baru merapikan, nanti Anda akan terkontaminasi dengan cairan dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi Anda bereskan dulu semuanya